Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak ustazah? Semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga jarak serta cuci tangannya ya. Nah, kembali lagi bersama saya Ustazah Siti Anggraini yang akan membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena mata pelajaran Bahasa Indonesia kita telah habis, maka Ustazah hanya mengulang materi saja. Nah, yang pertama itu ada dari mengulang materi tentang tes deskripsi. Pasti kalian tidak asing dengan namanya tes deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan suatu objek atau hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan tersebut. Ciri-ciri bahasa tes deskripsi. A. Menggunakan sifat untuk mendeskripsikan objek atau suasana. B. Menggunakan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan kegiatan. Yang C. Memanfaatkan majas. Majas adalah pemanfaatan bahasa untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya semakin hidup. Yang D. Menggunakan piranti kohensi implisit. Yang E, keterkaitan antar kalimat ditandai dengan adanya deskripsi secara urut atau sistematis. Pengertian narasi. Nah, teks narasi adalah teks yang memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Teks narasi dapat berupa cerita, imajinatif, atau khayalan penulis, atau juga perpaduan antara fakta dan imajinasi penulis. Ciri-ciri bahasa teks narasi adalah A. Menggunakan nama-nama tokoh. B. Menggunakan kata konjungsi temporal. Unsur utama dari teks narasi adalah peristiwa. Peristiwa itu selalu terjadi dalam waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, teks narasi menggunakan kata hubung konjungsi temporal untuk mengaitkan peristiwa satu dengan yang lainnya. Yang C. Menggunakan kata kerja aksi. Penggunaan kata kerja aksi untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan para tokoh. Yang D. Menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan tokoh atau alur cerita. Nah, lanjut kita ke materi teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk untuk melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan benar. Ciri-ciri bahasa teks prosedur. Yang A. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan yang ditulis dalam bentuk angka atau huruf. Yang B. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan perintah atau kata kerja imperatif. Yang C. Menggunakan kata-kata yang menjelaskan kondisi tertentu. Lanjut kita ke materi teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada pengertiannya dari teks laporan observasi. Teks laporan observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang objek secara apa adanya sebagai hasil pengamatan dan analisis secara sistematis. Ciri-ciri bahasa teks laporan hasil observasi. A. Menggunakan kata benda untuk menginformasikan objek yang diamati. B. Menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek atau suasana. C. Menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan sesuatu. Nah, kita lanjut ke pengertian gagasan utama. Gagasan utama atau ide pokok adalah sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Pada umumnya, sebuah paragraf terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama, sedangkan gagasan utama adalah pokok pikiran utama dari suatu paragraf. Ciri-ciri gagasan utama. 1. Terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. 2. Dibentuk tanpa kata penghubung. 3. Tersusun atas topik permasalahan utama. 4. Memiliki kalimat yang jelas.
5. Gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dan demikian. Nah, kita lanjut ke materi yaitu mengenali teknik merangkum. Pasti kalian tidak asing dengan namanya kata merangkum. Merangkum atau meringkas adalah kegiatan menyusun kembali suatu teks dalam wujud yang lebih ringkas tanpa mengurangi intisari dari tulisan yang diringkas. Langkah-langkah merangkum atau meringkas. A. Membaca teks yang akan dirangkum. B. Menemukan gagasan utama teks. C. Merangkai gagasan utama dengan gaya pengungkapan yang beda. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenali kalimat. Kalimat adalah bagian terkecil dari sebuah teks. Setiap kalimat memiliki gagasan atau ide yang utuh. Setiap kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Unsur inti kalimat adalah subjek dan predikat. Inti kalimat dapat dikembangkan menjadi kalimat luas dengan menambahkan objek dan keterangannya. Nah, di sini Ustazah menulis adanya beberapa bentuk kalimat antara lain sebagai berikut. 1. Kalimat tunggal atau majemuk. Kalimat tunggal terdiri dari subjek, predikat, objek. Berarti dia kalau kalimat tunggal, dia terdiri dari subjek, predikat, objek. Sedangkan kalimat majemuk terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Tambah lagi subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau dia kalimat majemuk, itu adalah penggabungan dua kalimat, sehingga dikatakanlah kalimat majemuk. Kalau dia kalimat tunggal, dia hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Lanjut yang kedua, kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalau dia kalimat lengkap terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan kalimat tidak lengkap terdirinya hanya biasanya keterangan, predikat, tidak ada objeknya ya. Yang ketiga ada kesejajaran kalimat. Kesejajaran kalimat biasanya menggunakan kata yang sama, misalnya diturunkan, maka kata selanjutnya harus diturunkan juga. Yang keempat, kalimat hemat dan tidak hemat. Biasanya kalau dia kalimat yang tidak hemat banyak menggunakan pemborosan kata. Misalnya kalau sudah pakai adalah tidak boleh lagi memakai merupakan. Yang kelima, kalimat yang ambigu atau bermakna ganda. Yang keenam ada kelogisan kalimat. Kelogisan kalimat ini adalah kalimatnya tidak masuk di akal. Kalimatnya salah tempat dan dalam penyampaiannya itu sedikit membuat orang bingung. Mungkin itu saja materi pengulangannya, hanya sedikit saja Ustazah ambil, semoga bermanfaat. Karena dari materi itu Ustazah akan banyak mengambil soal juga dari situ, maka ingat-ingatlah dari pengulangan materi yang Ustazah buat. Nah, untuk tugasnya adalah kerjakan uji kompetensi pada halaman 110 sampai 111, itu pilihan berganda 1 sampai 10 ya. Terima kasih, itu saja yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.